Aku tahu di mana harus membuang tubuh pacarku yang telah mati. Dan yang muncul di kepalaku adalah hutan yang dulu hingga kini jadi sarang begal dan siluman. Kupikir tempat itulah yang paling tepat, karena tidak bakal ada yang menemukan tubuh pacarku sampai beberapa bulan ke depan. Dan jika nanti ada yang menemukannya pun, polisi tidak akan mencurigaiku karena selama ini kami menjalin hubungan secara diam-diam. Iya, tidak ada yang pernah tahu aku mengenal seorang bernama Luciana, dan juga tidak ada yang pernah tahu Luciana mengenal seorang bernama Sapono. Semua terjadi tanpa ada kesaksian siapapun, karena kami mencari kepuasan di luar pengetahuan pacar kami masing-masing. Aku dan Luciana pasangan selingkuh. Waktu itu, kami bertemu di pusat kebugaran dan berkenalan. Lalu perkenalan itu bersambung ke pertemuan-pertemuan untuk membicarakan hidup kami yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Tentu saja, karena pendeknya jarak antara hari perkenalan dengan permainan yang kemudian kami lakoni di kamar-kamar berbagai hotel berbintang dengan privasi tingkat tinggi, kami tidak sempat membuat orang-orang di hidup kami tahu jika kami saling kenal. Dan kami malah membiarkannya tetap seperti itu. Luciana sendiri punya sumber daya dan dapat mengatur segala pertemuan kami dimanapun kami mau tanpa diketahui siapapun. Kecuali tentu saja sopir pribadinya yang harus selalu kami sumpal mulutnya dengan uang. Hanya saja, permainan itu tidak selamanya menyenangkan. Luciana mulai merasa dirinya lah yang dapat mengontrol semuanya. Aku tidak sanggup, dan akhirnya kami pun bertengkar hebat. Dia tidak sengaja kubunuh, tetapi semua terlanjur dan aku harus pergi ke suatu tempat untuk membereskan semua ini. Aku juga terpaksa membunuh supir sial itu, sehingga kemudian jasad yang harus kubuang bukan hanya satu. Setiba di hutan yang kumaksud, aku dapat dengan mudah membawa tubuh Luciana dan supirnya ke tepi sebuah jurang di jantung hutan. Jurang itu begitu dalam, dan konon dari cerita lama yang pernah ku dengar semasa masih sekolah dulu, lubang gelap berisi pepohonan dan batu-batuan tajam itu dihuni makhluk zaman purba yang bentuknya jauh dari wajar. Konon juga di tempat itu ada begitu banyak siluman yang tidak jarang pergi ke jalan raya di luar area hutan untuk sekedar mencari makan. Aku tidak tahu benar tidaknya soal itu. Lagi pula itu cuma mitos. Dan yang diriku percaya hanya fakta bahwa tempat itu begitu terpencil dan ditakuti, bahkan oleh warga yang tinggal tidak jauh dari hutan. Di dekat situ ada sebuah desa dengan jarak sekitar 6 km dari tepi hutan. Itu adalah permukiman terdekat yang dapat orang temukan jika saja orang itu tersesat di sini. Jadi aku cukup yakin betapa jasad dua orang ini tidak akan ditemukan siapapun, kecuali penemunya itu cukup sinting. Karena tidak akan pernah ada yang berkelana di sekitar jurang tersebut demi tujuan yang masuk akal. Maka boleh jadi jasad mereka bahkan tidak akan pernah ada yang menemukannya. Singkat cerita, setelah melempar tubuh keduanya tentu saja aku kelelahan. Aku harus bolak-balik dari mobil yang kuparkir di area tepi hutan hingga kemari, yang berjarak tidak kurang dari 500 meter. Setidaknya segitulah perkiraanku. Jadi begitu tahu tubuh korbanku sudah ada di dasar sana, aku berhenti sejenak untuk istirahat.
Aku duduk di bawah sebatang pohon raksasa yang entah jenis apa, lalu aku berdiri dan kembali ke mobil. Dan dalam perjalanan kembali itu, tiba-tiba saja aku mendengar teriakan minta tolong. Hanya saja aku kurang yakin. Suara itu kedengarannya seperti ku kenal, tetapi aku tidak yakin memang itu yang ku dengar. Betapa tidak, suara itu sangat mirip suara pacar sahku yang selama ini kubodohi tanpa pernah dia sadari. Suara itu juga begitu dekat di telinga, tapi juga sekaligus terasa jauh. Dan entah bagaimana, aku merasa tidak enak badan secara mendadak dan mengira barangkali saja semua yang kudengar barusan hanya halusinasi. Dan semua itu terbit akibat pembunuhan yang barusan kulakukan terhadap 2 orang sekaligus. Maka aku percepat langkahku, meski tubuhku secara aneh terasa lelah dan lemas. Sampai di suatu titik, aku bahkan merasa tidak sanggup lagi berjalan lebih jauh, karena kedua kakiku terasa loyo dan dengan terpaksa aku pun duduk di dekat sebuah rawa. Benar-benar bangsat. Hanya itu yang kuucap dalam hati dalam 10 menit berikutnya. Karena selama itu suara-suara aneh kembali kudengar di sekelilingku. Suara yang terasa begitu dekat, tetapi juga sekaligus terasa jauh. Sementara di sisi lain tubuhku malah jauh lebih lemas dari sebelumnya. Seakan-akan diriku tidak lebih dari seonggok benda bertenaga batu baterai, dan bateraiku habis lebih cepat entah oleh apa. Pada akhirnya, aku tidak lagi sanggup duduk dan secara perlahan kubaringkan diri sendiri di atas tumpukan daun kering. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi entah kenapa aku punya pemikiran betapa aku tidak akan pulang malam ini. Dan betapa orang-orang juga tidak akan mencarikan pertolongan untukku. Karena aku sudah bilang ke pacarku dan beberapa sepupuku bahwa aku ada urusan bisnis di luar kota selama 2 minggu. Aku memang mengerjakan beberapa bisnis kecil-kecilan untuk masa depanku. Dan aku juga terkadang memang harus keluar kota demi urusan bisnis. Alasan ini juga yang biasa aku pakai untuk menemui dan menggarap Luciana di atas kasur di hotel-hotel berbintang itu. Pikiran itu sungguh membuatku kalut. Aku tetap bekerja secara aktif dalam pikiran, tetapi tubuhku tidak lagi dapat digerakkan. Bahkan untuk berkedip pun terasa berat. Aku mulai mengira semua ini terjadi akibat kekuatan mistis yang menyelubungi hutan aneh ini. Dan aku menyesal telah meremehkan apa yang orang ceritakan sebagai peringatan sejak dulu. Karena katanya hutan ini tempat yang sangat buruk sehingga untuk melakukan dosa pun, seseorang harus menanggung akibatnya. Baru saja kubuang mayat hasil kelakuanku. Dan kini aku menduga betapa sebentar lagi aku pasti akan mati terbunuh oleh binatang-binatang laknat. Atau barangkali saja aku akan menjadi santapan para siluman. Tidak lama setelah itu aku pingsan. Dan tidak lama setelah pingsan, setidaknya begitu yang kurasakan, aku terbangun. Aku merasa jika pingsanku barusan cuma dalam beberapa detik saja. Seperti ketika kita ketiduran dan secara tidak sengaja terbangun dalam 2 atau 3 detik lantaran kaget oleh suara sesuatu atau oleh entakan. Namun, aku bangun bukan di tempatku jatuh berbaring tadi, tapi aku bangun di sebuah rumah kosong.
Aku berdiri dan berlari keluar kamar. Di luar kamar ada meja makan, dan di sana beberapa orang menungguku makan. Sebagian ku kenali sebagai Luciana dan supirnya yang gemar disumpal uang agar terus bungkam. "Bagaimana tidurmu? Nyenyak?" tanya Luciana dengan suara yang begitu lembut dan sengaja dibuat-buat agar memancing gairah seksual. "Tidur dulu yang nyenyak, biar nanti Anda kuat lagi." Hahaha, sambar sang sopir yang memandangiku dengan kesan merendahkan. Aku marah dan mengambil sebuah vas yang ada di meja di dekatku, kemudian melempar vas itu tepat di kepala sang sopir. Anehnya kepala itu segera copot dan pecahan vas di sekeliling kakinya yang berserakan bergetar-getar oleh darah supir tersebut yang tiba-tiba bergejolak. Bukan hanya pecahan vas saja yang begitu, melainkan juga lantai kayu dan segala yang terciprati darah sang sopir. Semuanya bergetar-getar. Luciana yang tahu akan terjadi sesuatu, atau terlihat seakan tahu akan terjadi sesuatu, mengajak semuanya keluar termasuk diriku. "Ayo, kalian mau mati di sini?" Pekiknya lalu menggami tanganku dan kami pun pergi keluar rumah tersebut. Di luar, kami menonton rumah yang roboh hanya gara-gara lantai dan perabotannya terciprati sedikit darah seorang supir rakus. Terlihat orang-orang lain bertepuk tangan. Namun Luciana memandangiku dengan penuh nafsu. Dia lantas memintaku membawanya pergi ke sebuah hutan. "Hutan mana? Kurasa kamu sudah mati. Di mana ini?" kataku. "Sudah, bawa saja aku ke hutan." Luciana menuju ke sebuah garis di barat yang sangat jauh, garis yang terlihat hijau kehitam-hitaman. Dan di sanalah hutan yang dia maksud. Kami pun lantas berlari ke sana dan bercinta di bawah pepohonan rindang. Selesai bercinta, tubuhku lemas dan tertidur persis di tempat yang sama di mana tadi kutinggi tubuh Sinta Luciana. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur, tetapi begitu bangun, aku bukan lagi ada di rumah yang aneh. Aku berada di dekat batu-batu tajam yang menjulang tinggi tidak beraturan, mirip sebuah kuil kuno yang belum ditemukan dari suku yang belum pernah dicatat dalam sejarah peradaban. Sontak aku langsung merinding dan menangis menyesal oleh kelakuanku sendiri. Gara-gara membunuh orang-orang biadab itu, sekarang nasibku tidak jelas. Aku bahkan tidak tahu aku kini berada di mana. Aku terus berlari dan berlari, tetapi yang berada di sekelilingku hanyalah batuan-batuan tajam dengan tinggi menjulang tidak beraturan. Dan aku baru sadar aku berada di mana setelah menemukan jasad Luciana dan supirnya di puncak sebuah batu. Keduanya tertancap tepat di punggung dengan posisi telentang menatap langit, dan mereka bertindihkan seakan-akan sedang bercinta dalam kematian. Aku sontak berteriak sekuat tenaga, tetapi tentu saja tidak ada yang mendengarku. Tak ada yang menghampiriku, kecuali beberapa hewan aneh dengan wujud serupa manusia tetapi berkepala kadal dan berekor layaknya singa. Dan pada detik itu, aku tahu aku memang tidak akan bisa pulang.